minggu. Aku Ini, memberi sepersepuluh dari segala penghasilanku. Ini Bunda, sayang istriku, dengar saya baca. Gak ada hubungannya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini istriku. Baca ya. Aku berpuasa di itu 2 gak ada kali seminggu. persepuluhan. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Kita puasa dalam seminggu itu 2 kali. Baru hasil kerja kita kasih perpuluhannya. Tapi kita ke gereja, pendetanya kita nggak puasa, masa kita bayar perpuluhan? Jawab istri. Jangan nyela istriku, nurutkan sama suami. Yang penting pendeta kaya raya, iya benar. Istriku, kenapa diam sayang? Tadi kau bilang itu nggak enak karena udah dipotong. Jadi kayak mana dong? Diam dia. Silakan Bang lanjut narasinya Bang. Udah diam kali dia. Coba Pak Leslie naik, Pak Leslie. Ini itu ini harus disembuhkan. Pak Leslie naik nih, ayo. Ayo. Bisa yuk. Kamu mau mendengarkan lanjutan yang kamu tulis ini? Bentar ya, biar ku baca ya. Udah ku cari ayatnya ya. Baca, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluhan. Biar ku sambung ya. Ini biar ku sambung yang ayat kamu bilang ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi nggak masalah itu berpuasa apa istriku. Tuhan juga tidak melarang. Kamu ngambil layak kan sedikit. Istriku kalau baca Alkitab itu harus habis baru ngerti kamu. Kalau cuma satu ayat kamu ambil, ya memang tidak mengerti. Istriku dengar. Begini aja lah, biar supaya kamu mengerti. Kamu beli Alkitab, itulah kau baca tiap malam pagi, siang malam. Kamu mengerti. Apalagi aku udah bilang biar aku baca. Itu jawaban itu nggak nyambung. Nyambung yang kamu tulis ini aja. Di sini jelas-jelas dikatakan berpuasa 2 kali seminggu. Ya, itu jawaban nggak nyambung istriku. Kenapa nggak nyambung? Makanya itu kan tadi sambungan yang kamu ambil ini. Yang ku tanya sama itu kan istriku sambungannya. apa? Yang kutanya itu apa sama istriku? Coba jelaskan apa yang kutanyakan. Tadi kan aku berpuasa 2 kali seminggu, kamu bilang di sini kan sambungannya aku baca sambungannya. Jadi itu kan perumpamaan tentang Farisi dengan pemungut cukai. Itu kan perumpamaan itu yang kamu bilang ini. Oh, berarti isinya Yesus itu pun berarti perumpamaan. Ini kan perumpamaan ini. Tahu kamu arti perumpamaan ini, Yesus ini. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dengar dulu biar ku baca, biar kamu mengerti. Jangan apa kamu. Udah capek aku itu istriku. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Dengar dulu. Kamu kan mau ingin panjang ku ceritain kan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap ulang iya inilah pertama inilah pertama dengar coba dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Tahu kamu pemungut cukai ini apa? Terus. Seperti membunga-bungakan duit itu pemungut cukai.
Iya, terus cukai. nggak tahu Orang aku. Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, istilahnya ini kan pemungut cukai itu tadi kan pembunga-bungakan duit. Jadi yang mengasih persepuluhan ini tadi ini orang yang bersih begitu. Iya, yang kita bahas itu Kan ini yaitu kan artinya ini puasa. pemungut cukai pemungut Iya. cukai itu yang bunga-bungakan duit. Makanya dia jauh-jauh dia, karena dia tidak orang yang memberikan persepuluhan ini orang yang bersih hatinya, itu maksudnya. Tapi dia udah jelas-jelas puasa itu apa? Istriku coba jelaskan puasa itu apa? Iya, aku kan berpuasa 2 kali. Kalau dia yang berpuasa Iya. sebenarnya tujuan ini kan dia berpuasa aturan yang tadi yang dimakan 3 kali 1 hari, itu artinya ini ya 3 kali 1 hari. Jadi jadinya ini kan 2 kali 1 hari. Yang 1 kali itulah dibikinnya untuk sedekah, untuk apa persepuluhannya. Berarti kalau 2 kali seminggu, pamannya 50.000. Dengar dulu, 50.000 sekali makan, berarti ini dikumpul yang 2 kali seminggu. Ini kan aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Jadi penghasilannya itu disimpan, diberikan kepada Tuhan. Itu kan yang persepuluh. Yang persepuluhan itu kan untuk apa keperluan gereja, gereja. Iya, itu tidak salah. Kalau bagi dengar dulu, kalau bagi umat Kristen, dengar dulu ku bilang, itu tidak masalah kalau kami ini. Kami tidak masalah persepuluhan, masalah kolekte. Ya dengar dulu, ini kan ceritamu ini. Yang kalau kita ke gereja, dengar dulu. Dengar dulu, aku ceritain. Tahu-taunya kita nggak puasa, ya? Kita nggak puasa nih, kan? Seminggu itu kita nggak puasa, benar? Iya. Kenapa di gereja kita mengasih perpuluhan? Sementara di sini udah jelas-jelas Yesus berpuasa 2 kali seminggu, dia mengasih persepuluhan dari hasil kerja dia. Kita pergi ke gereja, kalau kita tidak bayar perpuluhan kita di WA, dikejar, di amplop. Mana ada kayak gitu? Kau pun kau teman-teman. Ini mantan Kristen, Bunda. Ya? Mana ada dikejar-kejar, mana ada kayak gini. Kamu sendiri yang malu kalau kamu pergi gereja itu nggak kasih persembahan. Kamu sendiri yang malu. Dipanggil Kamu sendiri yang malu sama semua orang. Kak, masa kamu nggak makasih persembahan di dalam gereja? Walaupun tidak dipaksa, sekarang ini kemana-mana. Walaupun tidak dipaksa di gereja itu wajib harus kasih persembahan. Jangan bilang nggak dipaksa. Selagi kita tidak membayar perpuluhan kita di WA, dikasih amplop. Mana ada di WA banyak kali cerita. Jangan congor. Ini orang mantan Kristen. Bukan persepuluhan itu kalau yang seperti itu. Dengar dulu. Yang mau kayak gitu bukan lain arisan. Lain arisan. Bukan gitu. Kalau arisan dengar dulu. Kalau arisan kita tidak bayar hari ini, ya, tidak bayar, besok bisa kita tutupi. Ini dulu ya. Kalau persepuluhan wajib. Kami tidak ada persepuluhan. Jangan congor lah.
Jangan Iya. nyelak. Dengar Jujur dulu. aja, Bun. Kalau Istriku. di Jujur. gereja itu dengar dulu ya. Kalau di gereja itu memang ada wajib harus dibayar sekali setahun untuk pembangunan gereja. Enggak. Di gereja kami Enggak, itu membayar istriku. 200.000 satu tahun. Ya, itu khusus untuk gereja 200.000 untuk satu pembangunan. tahun. Dalam setahun 200.000 bisa lebih. Tapi 200 lah paling sedikit satu umat ya, satu keluarga itu 200. Ya, kayak kami Gini gereja ya, kami hampir istriku, 300 saya orang. pendeta. Dengar dulu kamu ku Ya, ceritakan saya masalah pendeta. tadi persepuluhanmu ini supaya kamu jangan Saya mengapain pendeta, tidak persepuluhan. ada pendeta yang jujur di gereja. Aku buka Dengar sedikit, dulu ku di gereja ceritakan. tidak ada pendeta. Itu bukan untuk pendeta. Dengar dulu. Dengar. Iya, biar saya terangkan. Kenapa pendeta tidak menjelaskan tentang ayat yang kutampilkan ini di gereja? Karena apa? Dia bakalan tidak dapat bayaran, tidak dapat persepuluhan. Ada juga Itu ini kita kalau langsung masukkan ke karismatik kotak. diumumkan ini persepuluhan ini di gereja. Itu di jadi gerejaku dipatok. Kalau kita nggak tidak. bayar, dikejar. Dengar dulu. Di WA, Enggak, itu di persepuluhan amplop. itu. Kamu dengar dulu orang ngomong persepuluhan itu. Dogma ini, Umpamanya dogma begini, umpamanya begini kalau persepuluhan pencarianmu 1 bulan 3 juta, ya kan? Kamu kalau kamu rela kasih 300.000 sebulan, itu maksudnya ini persepuluhan ini. 10 dari pencarianmu. Kalau kamu ikhlas ya, kalau kamu nggak ikhlas nggak masalah. Itu kan tidak dipaksa. Cuman ada ayatnya seperti ini. Nah itu kuncinya. Kalau 3 juta Di mana ayatnya pencarianmu itu? Di sebulan, mana ayatnya itu? kamu Iya, boleh. mana Ini kan ayat? udah kamu bikin di sini. Ini kan ayatnya memang ada di Alkitab ini. Tetapi kan dibuat pun persepuluhan ini itu kan tidak dipaksa. Dari kesadaran kita sendirinya kalau untuk persepuluhan ini.